Oke, Selamat pagi Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? selamat pagi Ibu Selamat Raya. pagi Ibu Raya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Syukurlah kita masih dalam keadaan sehat bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan praktek coaching ya. Dan pada saat ini saya sebagai observer yaitu Ibu Raya dan kali ini peran sebagai coach yaitu Pak Hamdani dan juga sebagai coach nanti yaitu Ibu Sri Hastuti. Nah, yang perlu diperhatikan nanti pada saat praktek coaching itu ya Bapak Ibu, ada beberapa aspek. Di antaranya, satu, menjadi pendengar yang baik, ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh atau presence. Nah, pada coaching nanti harus diperhatikan juga ya Bapak Ibu ya, jalur tirta. Di mana kita ketahui jalur tirta itu yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita mulai aja ya praktek coachingnya. Oke, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Raya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amdani. Kayaknya enaknya saya manggil apa ini Ibu? Sri aja Pak, Bu Ibu Sri. Sri aja ya, kayak lebih singkat ya Bu ya, dan Mm-mm. lebih akrab. Mm-mm. Eh, Selamat pagi Ibu Sri. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat kah? Alhamdulillah sehat, meskipun agak rada-rada batuk nih Pak. Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu ya Sri ya. Amin, amin, amin. Oh iya Ibu, hari ini kemarin Ibu ada hubungi saya. Hari ini saya akan berkunjung. Saya berkunjung sama Ibu dengan maksud bagaimana atau adakah kendala yang dalam pembelajaran Ibu atau kita bisa sharing bagaimana mengatasi yang Ibu hadapi pada pembelajaran di kelas Ibu. Hmm. Baik Pak Amdani. Jadi gini loh Pak Amdani, saya punya masalah nih. Masalahnya kepada siswa. Siswa saya nih, kenapa ya masih sebagian aja yang nilainya bagus, tapi sebagian lagi masih jelek gitu. Seperti itu Pak Amdani. Padahal saya Oh, udah berupaya nih gitu. oh begitu ya Bu ya. Berarti permasalahan Ibu adalah anak yang sebagian nilainya rendah ya Bu ya. Berarti sebagian nilainya tinggi ya Bu ya. Mm-mm. Begitu ya Bu ya. Ya Pak. Hmm. Oke Bu, menurut Ibu setelah Ibu amati anak-anak Ibu, apakah anak-anak tersebut tidak memenuhi apa? Tidak memenuhi pembelajaran atau bagaimana yang dialami di kelas atau bagaimana menurut Ibu sehingga menurunnya nilainya? Eh, Kalau menurut saya kemungkinan ada di saya ya Pak kesalahannya. Ya, saya tidak memperhatikan mungkin apa sih maunya si anak gitu kan. Kalau yang sebagian itu kan yang nilainya sudah bagus memang dari awal gitu kan udah ada catatan nih dari kelas 7, kelas 8 mereka memang yang eh, pembelajaran matematikanya memang sudah bagus gitu. Yang separuh yang lagi memang saya dapat catatan dari kelas sebelumnya, dari kelas 7, kelas 8 memang minat mereka belajar itu masih kurang. Seperti itu, Pak. Berarti Ibu udah melaksanakan eh, tahap menanyakan kelas-kelas sebelumnya Ibu ya. Benar, Pak. Hmm. Kalau boleh tahu Ibu, ada nggak riwayat anak Ibu yang nilai rendah ini yang tinggal kelas? Hmm, tinggal kelas. Tinggal kelas tidak ada sih, Pak. Cuma motivasi belajarnya aja yang kurang. Sebelumnya Ibu
saya mau tanya Ibu ya. Eh, Riwayat pernah nggak Ibu tanyakan tindakan-tindakan guru-guru sebelumnya? Apakah pembelajaran yang dibutuhkan oleh si anak telah terpenuhi? Saya sudah pernah Pak menanyakan dari guru dan dari siswa. Awalnya saya nanya sama siswa dan nantinya saya nanyakan sama gurunya gitu. Dan kemarin setelah pembelajaran gitu kan saya coba nanya, dulu kalian itu belajar sama guru A ini seperti apa gitu. Setelah ada jawaban dari si anak, saya coba nih konfirmasi sama si guru gitu kan, benar nggak ya ucapan dari si anak-anak ini gitu. Jadi saya carilah uh, apa ya, guru si A. Dengan catatan saya nggak bawa-bawa nama anak yang saya tanya itu gitu kan Pak. Jadi ibu dulu ibu mengajarkannya dengan seperti apa gitu. Saya kan tidak mau juga menjatuhkan kawan saya sendiri kan gitu ya Pak. Apalagi nantinya jawaban dari si ibu akan apa ya, sebagai bahan saya lah, perbaikan saya untuk ke depan gitu. Saya ngajarnya seperti apa yang mereka mau, seperti itu Pak. Berarti Ibu ada langkah-langkah sebelumnya lah ya Bu ya, Ibu lakukan dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya dan pemberlakuan anak tersebut, pemberlakuan dalam pemberian pembelajaran pada sebelumnya. Kemudian setelah itu ada koordinasi dalam bentuk apa yang Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Nah, setelah saya dapat tadi kan Pak, jawaban dari si ibu gitu, si bu guru yang satu lagi, baru saya introspeksi nih, gitu kan. Oh ternyata anak-anak itu maunya belajarnya itu di-combine, tidak menonton itu aja gitu. Jadi mereka mau tuh di apa ya, di selang-seling pembelajaran coba di apa ya, istilahnya apa sih Pak ya? Mengaitkan dengan ya misalkan kita menampilkan video pembelajaran atau apa. Mungkin yang kurangnya ada di saya gitu loh Pak. Berarti Ibu sudah mendapatkan lah salah satu solusinya lah ya. Bagaimana Ibu mencari bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan dan bisa bisa diterima oleh mereka dengan model-model pembelajaran dengan mengcombine dengan model-model lain gitu ya Bu ya. Iya benar-benar Pak. Sangat bagus. Sangat bagus Bu langkah-langkah awal Ibu. Kemudian ada nggak Ibu bagaimana koordinasi Ibu dengan keluarga si anak tersebut? Apakah ada nggak usaha-usaha Ibu bagaimana apa namanya itu ya bimbingan dua arah terhadap anak tersebut atau koordinasi Ibu terhadap orang tuanya? Kalau yang sudah saya lakukan seperti ini Pak, kan kemarin itu kan udah pembagian tuh kan, pembagian nilai. Jadi pembagian nilai itu saya minta tanda tangan orang tuanya. Jadi ya biasanya seperti itu yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan. Jadi setelah anak mengembalikan ke orang tuanya dan ditandatangani, kembalikan ke saya. Itu tahap awal. Kemudian kita adakan remedial. Nah, jika remedial juga belum tuntas, maka saya perlu nih pemanggilan kepada orang tua. Jadi kita butuh tidak hanya saya yang mencari apa ya Pak penyelesaiannya masalah anaknya nih, kemungkinan ya mungkin di rumah tidak diperhatikan sama orang tuanya. Saya panggil lah Pak orang tuanya supaya bisa mendampingi si anak. Oh, tadi saya tangkap Ibu membagikan hasil soal ujian, kemudian diberikan sama orang tuanya, gitu ya Ibu ya. Kemudian baru melihat, kemudian ditandatangani oleh orang tuanya. Menurut Ibu,
itu bagaimana ya Bu? Apakah sudah benar nggak yang dilakukan Ibu? Karena Ibu memberikan kepada anak atau sampai nggak itu hasil nilai itu kepada orang tuanya? Ah, gitu. Saya kan Pak selain memberikan sama anak, meskipun kita nggak COVID lagi, nggak kita pembelajaran daring, saya tetap tuh koordinasi. Ya, berkoordinasi namanya paguyuban, paguyuban kelas. Jadi memanfaatkan paguyuban kelas untuk bisa memonitor nih perkembangan si anak. Jadi saya memang sih mohon izin minta maaf gitu kepada orang tua yang ada di situ melaporkan perkembangan pembelajaran si anak seperti itu Pak. Jadi kalaupun nanti nilai nggak sampai kan ada pemberitahuan itu di grup orang tua. Nah, seperti itu. Oh, iya, iya. Kemudian ada nggak laporan sisi-sisi sisi tanggapan yang positif, negatif si anak apabila Ibu ini saya udah kasih ke orang tua. Terus ada nggak laporan-laporan apa hasil hasil yang ditandatangani itu gitu oleh orang tua? Iya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Jadi kalau yang tanggapan yang positif eh, ya anak dan orang tuanya nerima tuh hasilnya yang seperti itu gitu ya. Kita tahu menerima atau enggaknya ya pastinya tadi Pak dari saat pemanggilan orang tuanya. Kemudian yang negatif ada juga yang menyudutkan. Kenapa sih sikit-sikit ngepost ke paguyuban gitu? Apa nggak ada solusi yang lain? Nah, seperti itu. Padahal kan saya sudah berusaha selain tadi kita mengadakan remedial gitu kan, ujian ulang supaya apa namanya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tapi kan Pak, saya menyadari eh, nggak semua anak itu punya kemampuan yang sama. Nah, itu dia pula Pak. Eh, itu yang dapat temuan dari saya. Seperti itu Pak. Jadi menurut Ibu nih apa ya? eh Menurut Ibu langkah yang Ibu lakukan setelah nih Ibu kasih nilai, kemudian sudah disebarkan ke orang tua, ke anak dan diserahkan ke orang tuanya untuk tanda tangani kan ya bukan? Langkah Ibu untuk tahap awal itu mengatasi permasalahan nilai anak tersebut untuk meningkatkan nilai anak itu bagaimana Ibu? Eh, Sebenarnya kalau menurut saya sih kan Pak, belum begitu signifikan. Menurut saya belum signifikan. Tapi saya coba tarik ulur dan mungkin flashback kesalahan saya menyamaratakan sistem penilaian kepada si anak. Saya seperti itu. Kalau saya lihat ya Pak, kenapa ya saya lakukan ini gitu. Si A ini kan saya tahu kemampuannya itu masih low gitu. Kenapa saya kasih dengan menyamaratakan? Nah, seperti itu sih Pak. Ya, berarti Ibu dalam dalam konteksnya Ibu eh, ada perencanaan awal bagaimana mengatasi permasalahan anak yang low itu bagaimana ya kan Ibu ya, kemudian yang high bagaimana ya Bu, itu tadi langkah awal Ibu ya kan. Kemudian berarti Ibu udah dapat pemetaan bahwasanya nilai anak-anak itu di mana tingkatnya gitu, levelnya di mana, grade-nya di mana gitu kan. Terus yang saya tanyakan Ibu tadi tindak lanjut dalam program bagaimana untuk anak ini meningkat meningkat nilai dia dengan kemandirian dia bagaimana itu? Bisa ulang Pak? Apakah tindak lanjut ini kan tadi Ibu udah dapat nilai, Ibu udah buat konsep, Iya. udah Ibu buat bahwasanya dengan pembelajaran itu Ibu udah dapatkan, kemudian Ibu udah dapat lagi kalau dapat nilai saya kasih orang tuanya untuk menandatanganin, kemudian Ibu udah dapat bahwasanya pemetaan nilai itu udah ada, kemudian saya akan membuat pembelajaran yang berbeda kan dengan setiap levelnya kan Ibu. Terus yang saya tanyakan sama Ibu tindak lanjutnya bagaimana?
dalam yang Ibu lakukan itu? Oke, tindak lanjut yang akan saya lakukan, ya yang paling utama adalah perbaikan pembelajaran, ya kan Pak. Perbaikan pembelajaran ya diawali dengan pemetaan kebutuhan anak dari kesiapan belajar ataupun gaya belajarnya gitu kan. Karena setiap anak punya karakteristik yang berbeda. Kemudian begitu juga dengan pelakuan tentang asesmen. Jadi asesmen juga mengikuti perkembangan atau kemampuan si anak. Seperti itu, Pak. Jadi kedepannya perbaikannya itulah yang akan saya lakukan. Wah, bagus Ibu ya. Nah, kemudian ada nggak evaluasi Ibu dalam dalam pembelajarannya, misalnya pembelajarannya di apakah dalam sekolah saja, ada nggak evaluasi Ibu dalam pembelajaran di rumah untuk Oke. eh, meningkatkan pembelajaran anak ini? Ya. Jadi untuk peningkatan belajar kalau di sekolah tadi kan kita bisa lihat ya Pak ya dari kesehariannya, kemudian aktivitasnya, prosesnya lah. Yang saya minta keterampilan proses si anak untuk bisa mengikuti pembelajaran. Kalau di rumah sih biasanya saya iseng-iseng nih Pak. Kadang sambil gini kan saya sudah memetakan oh semua anak nih rata-rata punya gadget. Jadi saya coba aplikasi yang sambil gini daripada mereka main game yang tiada guna, saya kasih game pembelajaran misalnya saya keseringan pakai quizzes gitu sambil berlomba gitu kan nanti habis maghrib gitu saya ngomongkan habis maghrib nanti kita ada ini ya link untuk quiz gitu link quiz dengan quiz seperti itu Pak jadi mereka berpacu sih sambil sambil bermain sambil belajar gitu. Oh, wah menarik ya Bu ya. Berarti tahapan-tahapan program Ibu adalah bagaimana ya Bu? Yang pertama adalah memperbaiki pembelajaran sesuai dengan apa namanya eh, minat si siswa, kemudian bagaimana tentang kemudian Ibu berkoordinasi sama orang tuanya dengan memberikan eh, di, memberikan seperti apa namanya refleksi atau memberikan soal-soal di dalam apa ya grup komunitas gitu ya Bu ya. Iya benar Pak. Eh, saya saya bagus itu Bu rencana yang Ibu itu buat. Tapi Bu saya menyarankan sedikit bahwa dalam menjalankan perencanaan mengatasi permasalahan anak untuk meningkatkan nilai anak ini Ibu harus tetap berkoordinasi dengan orang tua dan kepala sekolah ya Bu ya. Karena ini program untuk bagaimana kita bisa meningkatkan nilai anak dari yang Ibu lakukan sebelumnya dengan yang Ibu telah lakukan. Iya Pak. Mm. Kemudian eh, saya menarik sekali. Saya berharap apa yang Ibu lakukan dalam permasalahan ini Ibu hadapi bisa jadi sebuah solusi gitu ya. Sudah buat solusi, bisa jadi ini jadi sebuah permasalahan bisa Ibu angkat jadi sebuah karya ilmiah ya Bu ya. Mungkin nanti eh, saya akan berkunjung nanti setelah program Ibu lakukan dan melihat tingkat keberhasilan yang telah Ibu rencanakan. Kalau boleh tahu ya Bu ya, kapan ini Ibu membuat program tersebut ini supaya bisa terlaksana? Eh, secepatnya lah Pak, karena kan 2 minggu lagi kan kita mau ujian nih, ya kan Pak, yang Iya. untuk kelas 9. Jadi dari besok saya akan berusaha coba review ulang apa tindakan-tindakan yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Jadi supaya tidak menjadi apa ya, tidak menjadi uh, ya kalau dosa nggak dosa lah gitu kan tapi kesalahan terbesar bagi saya tidak bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu Pak. Baik Ibu, bahwasanya saya juga penasaran ini Ibu. Apa sih hasilnya nanti ke depannya yang Ibu buat ke depannya? Kalau boleh tahu Bu,
kapan kita buat pertemuan berikutnya Ibu? Minggu depan boleh, Pak? Boleh Bu ya, oke. Terima kasih Bu Sri Iya, Pak. atas waktu Bu Sri yang telah berbagi cerita sama saya. Saya bahagia sekali Ibu bisa berbagi cerita sama saya. Oke Bu, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktu Bapak untuk bisa mendengarkan permasalahan yang saya hadapi Sama-sama dan ya Bu. masukannya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Ibu. Ya, baik. Ya, pengamatan saya tadi ya, saya sudah mengamati praktek coaching yang dilakukan oleh Bapak Ibu, di mana tadi sebagai coachnya adalah Pak Hamdani dan coachingnya sebagai Ibu Sri, ya. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, saya melihat di sana coachnya sudah memberikan pertanyaan pemantik yang sangat baik dan terstruktur. Nah, kemudian coachingnya juga sudah memunculkan ada niat, ya, niat untuk menyampaikan permasalahannya. Nah, di sana juga saya sudah melihat Pak Hamdani sudah memiliki presence ya, kehadiran yang penuh, begitu juga dengan coachingnya. Nah, kalau kita seperti tadi saya katakan dalam melakukan coaching itu harus ada dilakukan di sana alur tirta, ya. Nah, di sana juga pada saat itu ya, tadi saya lihat Pak Hamdani sebagai coach itu menanyakan apa tujuannya Ibu menjumpai saya, begitu ya. Kemudian atau tujuan pertemuan tadi. Kemudian coach juga sudah menyampaikan permasalahannya, itu masalah tentang penilaian nilai siswa itu selalu rendah, ya kan. Nah, di sana itulah kemudian penyebabnya juga sudah diidentifikasi masalahnya, ya, di mana pembagiannya nilainya itu selalu rendah padahal sudah dilaksanakan pembelajaran ya, begitu ya Bu Sri ya. Iya. Nah, kemudian ketika coachnya itu tadi juga saya sudah melihat ada di sana rencana aksi ya, dengan pertanyaan yang berbobot dari coach itu apa yang harus dilakukan. Nah, Ibu Sri sudah menjawab tadi, yaitu dengan membagikan hasil penilaian itu kepada siswa dan meminta tanda tangan dari orang tua, ya. Kemudian dan dikembalikan lagi kepada gurunya ya, Ibu ya, sebagai guru. Nah, kemudian jika ada nanti yang nilainya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan batas yang sudah ditentukan, maka dia akan mendapatkan remedial, ya. Dan tadi juga coach menanyakan bagaimana Ibu meyakinkan, ya, itu bahwa nilai itu sudah sampai kepada orang tua. Coachnya menjawab akan mengadakan koordinasi yaitu melalui grup ya, melalui grup WA. Dan masalah tanggung jawab di sana juga sudah terlihat nanti tadi apa tanggung jawabnya, ya. Di sana akan melaksanakan penilaian atau remedial lagi ya, itu tanggung jawabnya dan memantau perkembangan siswa. Ya, saya rasa di sana sudah terdapat alur tirta ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada coach dulu, ada Pak Hamdani, untuk mengembangkan itu kan ada kompetensi untuk praktik coaching ya Pak. Percakapan coaching kan ada 4 kompetensi ya, di mana itu presence, kehadiran penuh, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan menemukan kata kunci. Nah, di antara keempat itu Pak, yang kompetensi mana yang bisa dikembangkan menurut Bapak? Yang pertama Bu, boleh 2 Bu ya. Boleh Kita Pak, boleh. ambil. Yang pertama Bu, kata kunci kita dulu Bu. Kata kuncinya adalah nilai anak itu setengahnya baik, setengahnya buruk gitu. Tidak baik, sehingga kata kuncinya dengan menuntaskan nilai anak yang tidak baik gitu.
Oh, gitu ya. Kemudian saya coba-coba mencari pertanyaan berbobot. Jadi saya coba-coba untuk bagaimana ya pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan permasalahan dengan menurunnya nilai anak. Itu Ibu, saya minta kompetensi itu. Kemudian kalau saya perhatikan tadi ya, coach-nya itu sudah bagus ya, sudah bagus juga. Nah saya mau nanya, kira-kira boleh nggak kalau melihat dari kompetensi itu kira-kira di kriteria mana Bapak Ibu berada posisinya sekarang? Sudah sampai di mana ini kompetensi yang sudah dimiliki? Kalau untuk level grade untuk peningkatan kayak susah ya Bu ya. Kalau apalagi kita menilai diri sendiri ya Bu ya. Mungkin kalau range-nya bisa mencapai sekitar 8, kalau 10 mungkin nggak mungkin ya Bu ya. Mungkin ada sebuah itu, mungkin range-nya sampai 8 gitu Ibu. Oh iya. Ya, saya juga saya sudah melihat kemampuan coach ya Pak Hamdani dan apa yang membuat itu Bapak sampai membuat level seperti itu, menilai seperti itu, melakukan penilaian seperti itu? Karena saya menilai bahwasanya saya memakai jalur eh, Tirta. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum itu saya akan mencari apa akar permasalahan koci itu. Itu yang kita utamakan. Ya, pertama kita sapa dulu dengan baik, kemudian kita tenangkan apa namanya tuh, tenangkan dulu situasinya. Mungkin mungkin si coachnya dalam kondisi yang galau, tapi kita menenangkan situasi dulu, kemudian baru kita tanyakan T-nya itu tujuannya dari kita. Kemudian baru kita menanyakan identifikasi masalah. Karena identifikasi masalahnya bahwasanya penilai anak. Nah, jadi di situ kita carilah, galilah apa identifikasi masalah yang untuk dicarikan solusi. Solusi-solusi apa yang akan diutarakan, digambarkan oleh coachnya. Alhamdulillah coachnya membuka wawasan dia untuk bagaimana tindakan-tindakan apa yang akan dilakukannya untuk mengatasi masalah coach itu sendiri. Baru R-nya adalah rencana aksi. Baru saya tanyakan rencananya apa untuk kedepannya, untuk bagaimana setelah adanya masalah, berarti ada rencana aksi ke depannya gitu. Nah, baru di situ tanggung jawab adalah bagaimana ibu ini berkomitmen untuk mengatasi permasalahan beliau itu untuk dilaksanakan, sehingga ada namanya kegiatan tindak lanjut untuk kita melihat hasil dari kegiatan coaching tersebut. Jadi sehingga kegiatan coaching ini tidak putus di jalan. Kita ada lagi tahapan tindak lanjut kegiatan tersebut. Itu sih Ibu range-nya. Oke Pak Hamdani, ya cukup bagus ya. Udah sesuai dengan saya juga setuju dengan penilaian Bapak. Dan satu hal lagi tadi saya juga menilai di sana Bapak sudah mengonfirmasi rangkuman ya summarize-nya. Itu juga sudah melakukan praktik coaching yang sesuai dengan kita harapkan. Dan kepada coach juga sudah bagus ya. Namun saya melihat masih ada yang kurang bagus di sana. Itu ya. Jika saya boleh ya Bu ya, saya memberikan penilaiannya kepada Ibu ya. Boleh Bu, boleh. Oke. Di sana saya lihat ada di awal tadi Ibu sudah fokus. Mungkin ada gangguan hal agak galau atau apa sedikit sehingga Ibu kelihatan ada sedikit tadi kurang fokus sedikit, itu ada bocornya sedikitnya, yaitu keterampilan mendengar aktif ya, atau di sana ketidakfokusannya itu Ibu ada sedikit mengulang pertanyaan. Jadi Ibu kurang jeli tadi, kurang fokus tadi mendengarkan pertanyaan daripada coachnya. Hanya itu saja yang saya berikan
penghasil pengamatan saya terhadap Koci. Oke ya, Bapak Ibu, kelihatannya praktik coaching kita sudah bagus dan sudah selesai ya. Jadi kita akhiri aja ya Bapak Ibu praktik coachingnya. Ya, semoga nanti bisa diterapkan kepada anak didik kita sehingga memberikan kontribusi yang lebih baik bagi anak didik terlebih dalam dunia pendidikan ya Bapak Ibu ya, dan juga kepada rekan-rekan sejawat kita. Oke lah, saya akhiri praktik coaching kita. Selamat pagi, salam dan bahagia, selamat beraktivitas. Selamat pagi Ibu, terima kasih Bu Raya. Ibu Raya. Terima kasih Bu Sri. Sama Pak.